Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada edisi kali ini ya, Ana akan bahas tentang kaidah hukum bacaan nun mati dan tanwin. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah mempelajari ya, ada juga yang sudah pernah mendengar ya untuk kaitannya dengan hukum ini, mungkin waktu dulu atau pernah mempelajarinya seperti itu ya. Nah, ini bagian dari mengingat kembali untuk pelajaran ini ya. Sebelum kita lanjutkan ya, nun mati dan tanwin itu apa sih gitu kan? Yuk kita bahas di sini. Oke. Nun mati adalah nun yang tidak berharokat ya, yaitu biasanya tandanya itu adalah sukun atau mati seperti ini, bulatan bisa atau setengahnya dari bulatan ya, itu tandanya, itu namanya nun mati. Kalau tanwin, apa itu tanwin? Tanwin adalah nun sukun yang ada dalam pelafalannya namun tidak ada dalam penulisannya. Ayo, bingung nggak? Belum kebayang ya? Oke, nanti anak kasih contohnya. Sekali lagi, tanwin adalah nun sukun yang ada dalam pelafalannya namun tidak ada dalam penulisannya ya. Tanda tanwin itu ada ini nih, fatatain, kasrotain, domatain. Ini secara keseluruhannya dinamakan tanwin. Oke, dari pengertian tadi ada yang sudah ada gambaran. Oke, nih anak kasih contohnya. Ini contoh tanwin. Secara tulisan di Al-Quran itu seperti ini tulisannya. Tanwin ini, nih, ya kan? Tanwin ini ada fataten, ada kasroten, domaten, ya. Secara pelafalan ataupun dibacanya seperti ini, ya kan? Rijalan. Nah, di situ ada non sukun kan, rijalan. Nah, kalau dipaparkan atau ditulis ya secara ini begini gitu. Pembacaannya tuh rijalan. Kemudian Quraisyin. Ya. Ta'amun. Nah, seperti itu kan. Ini cara bacanya ini. Namun di Al-Qur'an tidak ditulisnya seperti ini. Ya, ini adalah bagian dari cara bacanya. Ada nunnya jika dipaparkan atau diinikan tuh seperti ini gitu. Kalau di Al-Qur'an seperti ini penulisannya. Ya. Bisa difahami sampai sini? Ya. Rijalan. Tulisannya seperti ini. Tulisan secara di Al-Qur'an seperti ini, cara bacanya ini. Tapi di Al-Quran tidak ada yang penulisan seperti ini. Ya, bisa difahami ya. Oke, kita lanjut ke hukum bacaan nun mati, tanwan, tanwin atau fataten, kasroten, domaten itu ada berapa? Ada beberapa pendapat memang. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa ada 6 hukum. Apa saja? Di sini ada izhar halqi, ada idgham bi gunnah, ada izhar mutlak, ada idgham bila gunnah, ada iqlab, ada ikhfa hakiki. Nah, kalau di sini pendapat ini yang 6 hukum itu idghamnya ditulis satu-satu, bigunnah sama bila gunnahnya ya. Dan kemudian izharnya juga ditulis ada 2 di sini, izhar hakiki dan izhar mutlak ya. Untuk yang iqlab dan ikhfa itu sama ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ada 5 hukum. 5 hukum itu apa saja? Sama, hanya saja yang ini izhar mutlak ini adalah bagian dari idgham bi gunnah. Pengecualian dari idgham bi gunnah, izhar mutlak itu. Ya, jadi hukumnya menurut yang 5 pendapat itu izhar hakiki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Jadi izhar mutlaknya masuk ke yang kedua ini. Ya. Nah,
Itu ya yang 6 hukum, yang mengatakan 6 hukum dan 5 hukum. Nah, yang biasa atau umum ya, yang pernah Anda pelajari juga adalah di sini secara umumnya memang ada 4. Ya, secara garis besarnya ada 4. Nanti pembagiannya ada juga seperti itu. Di beberapa hukum ada pembagian-pembagiannya. Ya. Ada izhar yang 4 itu, hukum 4 hukum itu. Kemudian ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Ya. Nah, izhar itu secara singkatnya jelas ya. Nah, hurufnya itu adalah a, ha, kho, ain, ghin, sama ha besar. Ya. Itu. Kalau idgham, hurufnya itu tadi ada 6 ya huruf idhar. Nah, huruf idgham ini idgham ada 6 juga sama. Ya, mim, nun, wawu, lam, sama ro. Ya. Nanti pembagiannya ada, dan memang ini materi ini sudah ana bahas duluan ya. Seperti itu. Sudah ana bahas ini. Ada bigunnah sama bila gunnah. Kemudian ada lagi iklab. Ini hurufnya cuma 1, iklab. Ya. Ba doang ketika ini bertemu dengan ba. Ya. Kemudian yang keempat itu ada ikhfa. Ya. Ikhfa huruf yang paling banyak. Ikhfa hurufnya apa saja selain huruf-huruf yang ini yang sudah tadi disebutkan. Ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafal, yang terpenting adalah menghafal 15 itu kan lumayan ya. Tapi kalau mau dihafal silahkan. Tapi kalau sudah difahami ya insyaallah gitu. Dengan ininya hafal jadinya. Ketika kita paham dengan huruf ini, sisanya ya ini ikhfa seperti itu. Ba sudah ada di iklab ya. A juga sudah ada, jadi ta, sa, ja, da, za, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, o, ka. Itu hurufnya banyak ya. Nah, ketika nun sukun ya, tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, nah di situ terjadi hukum ataupun kaidah. Tergantung huruf yang mana yang dihadapi dengan nun sukun dan tanwinnya. Bisa izhar, bisa idgham, bisa iqlab, bisa ikhfa. Ya. Itu secara umum hukum nun mati dan tanwin itu seperti itu. Untuk pembahasan kalau dilanjut sekarang banyak sekali. Jadi ini secara singkatnya saja untuk contoh dan kemudian untuk penjelasan lebih detailnya insyaallah nanti per tema ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa secara singkat ini bisa difahami ya. Dan kemudian nanti insyaallah dilanjutkan dengan pemaparan secara detailnya di tiap-tiap hukum ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan diberikan keistiqomahan dan bimbingan Allah, selalu diberikan bimbingan Allah selalu ya. Baik, wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.